Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti setiap kita alami berkat, pimpinan, penyertaan Tuhan yang luar biasa hingga kita bisa memasuki bulan November ini. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan melalui KPA. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan juga setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu supaya kami terus bertumbuh ke arah Kristus, supaya kami terus dibentuk oleh firman Tuhan sehingga hidup kami bisa menyatakan kebenaran dan kasih-Mu. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang kami menyampaikan, urapi juga setiap kami yang mendengar. Biarlah firman Tuhan yang akan kami nikmati boleh menjadi rema buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara diambil dari Efesus 4 ayat 15-16. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ibu saya termasuk penyuka tanaman Bapak Ibu Saudara. Jadi suka nanam tanaman-tanaman kecil gitu ya. Nah, satu kali beliau menanam tanaman yang namanya sirih gading. Biasanya ini jadi tanaman di hampir banyak rumah-rumah ya. Nah, waktu itu ditanam di pot yang ditempel di teras. Lebih tepatnya di dinding teras yang ada di belakang pagar. Yang menarik nih Bapak Ibu Saudara, bukannya daun-daun dan tunasnya itu bertumbuh ke atas. Biasanya kan tanaman tumbuhnya ke atas ya. Tapi ini justru agak belok ke samping, terus sampai semakin panjang dan melewati pagar. Waktu saya perhatikan, rupanya tanaman ini bertumbuhnya ke arah cahaya. Nah, sebagai tanaman yang sehat memang terus bertumbuh ya. Kalau tanamannya tidak tumbuh, itu berarti tanamannya tidak sehat. Nah, arahnya itu ke arah cahaya, karena cahayanya ada di luar pagar. Jadi tanamannya ini beloknya gak langsung ke atas tapi miring ke samping ya, atas miring gitu. Kenapa? Dia membutuhkan cahaya supaya dapat terus berfotosintesis, gak tumbuh ke sembarang arah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan rohani orang percaya itu kalau yang sehat, kemana arahnya? Arahnya adalah kepada Kristus, bukan ke arah lain. Bedain ya antara sibuk beraktivitas rohani dengan mengalami pertumbuhan rohani. Dalam Efesus 4 ayat 15 bagian B dikatakan, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan rohani kita ukurannya bukan dari banyaknya aktivitas Bapak Ibu Saudara, tapi dari kedekatan kepada Kristus. Bukan sendiri, bukan hanya secara individu, melainkan juga secara bersama-sama. Aktivitas rohani yang kita lakukan itu merupakan bentuk ekspresi iman dan juga kasih kita kepada Tuhan. Gak salah, karena dalam pekerjaan Tuhan itu atau dalam pelayanan pasti dibutuhkan aktivitas atau pelayanan-pelayanan untuk mendukung pertumbuhan rohani kita sendiri maupun orang lain. Tapi poin utamanya bukan pada kegiatannya, bukan pada aktivitasnya, melainkan di mana? Nah, kita kalau baca dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian B dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Jadi, bagian terpentingnya dalam pertumbuhan rohani adalah bagaimana kita semakin dalam tinggal di dalam Kristus. Memprioritaskan keintiman kita secara pribadi dan secara bersama-sama dengan Allah. Melalui apa? Melalui doa, melalui pengenalan kita akan firman Tuhan, melalui ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Dan
dan bagaimana kita memiliki buah-buah roh yang dapat kita tunjukkan melalui kehidupan kita yang mengindikasikan bahwa Tuhan itu atau Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Lalu pada poin kedua, setiap anggota menjalankan fungsinya. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 16, dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan di semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita ambil waktu sejenak untuk mencermati tubuh kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Betapa kerennya ya, Tuhan menciptakan setiap tubuh kita itu unik, jelimet, kompleks sekali Bapak Ibu Saudara. Dan setiap bagian tubuh itu ada fungsinya, ada perannya masing-masing. Jadi bukan karena mentang-mentang tulang itu yang paling besar, lalu berperan penting untuk menjaga struktur tubuh kita, lalu itu menjadi bagian terpenting. Enggak, semua bagian menjadi penting. Bahkan kulit kita itu menjadi cover atau pelindung terluar tubuh, itu juga penting. Bahkan sesederhana misalnya seperti bulu mata ya Bapak Ibu Saudara, itu pun ternyata fungsi dan perannya luar biasa. Buat apa? Buat melindungi mata kita dari debu, dari partikel-partikel yang bisa saja masuk begitu saja ke mata. Melindungi mata kita dari cahaya, melindungi mata kita dari cairan. Makanya kalau kehujanan atau cuci muka, mata nggak tiba-tiba langsung kemasukan air kan? Karena ada bulu mata yang melindungi. Betapa sesederhana bulu mata ternyata punya peran dan fungsi yang luar biasa. Dan setiap anggota tubuh kita punya peran dan fungsi yang hebat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara meluangkan waktu untuk browsing-browsing mempelajari peran dan fungsi setiap bagian tubuh itu, keren sekali ya. Nah, seperti halnya tubuh kita, semua punya peran, semua punya fungsi. Allah juga menggambarkan bahwa orang-orang percaya itu seperti hanya anggota tubuh. Kepalanya Kristus, nah kitalah ini anggota-anggotanya. Beda-beda pasti. Cuman justru setiap perbedaan itu memberikan atau menunjukkan fungsinya masing-masing yang unik dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi juga dengan apa? Dengan karunia yang berbeda-beda juga. Tujuannya bukan buat menimbulkan gap atau celah Bapak Ibu Saudara, tapi justru untuk saling apa? Saling melengkapi, saling membangun. Nah, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 11, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Kita akan mendapati bahwa Tuhan itu memberikan banyak karunia yang diberikan melalui karya Roh Kudus kepada orang-orang percaya secara berbeda-beda. Macam-macam Bapak Ibu Saudara, nanti bisa diluangkan waktu untuk baca ya. Nah, kenapa demikian? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 dikatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, karena banyak anggota, maka fungsinya juga beda-beda. Tapi tujuannya untuk melengkapi Bapak Ibu Saudara, biar komplit, agar kita dapat saling melayani dan saling membangun ya, sebagai tubuh Kristus. Jadi gak usah dibanding-bandingkan. Kenapa kok yang satu punya karunia yang ini, yang lainnya enggak? Kenapa yang si B punya karunia yang ini, kenapa si C punya karunia yang ini? Ya karena setiap tubuh anggota tubuhnya itu macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Demikian juga dengan kita. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda supaya saling melengkapi dan saling menggenapi. Untuk apa? Untuk mendukung pertumbuhan tubuh Kristus. Kemudian kalau kita membaca juga dalam 1 Korintus 12 ayat 11, dikatakan bahwa
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun karunianya beda-beda, tapi dikerjakan oleh satu Roh, yaitu Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Yang perlu kita tekankan, supaya pertumbuhan rohani ini dapat terjadi secara bersama-sama, ada tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan seluruh tubuh Kristus itu. Nah, seperti yang kalau kita cermati ya Bapak Ibu Saudara ya, kehadiran gereja baik sebagai individu ataupun sebagai organisasi itu kadang sangat terlihat bahwa karunianya itu masing-masing, beda-beda. Ada yang bisa melakukan mukjizat, berdoa, membuat mukjizat, berdoa, sembuh, melakukan doa, bisa tergenapi begitu rupa. Ada yang karunianya itu bernubuat, ada yang karunianya bahkan mampu mengetahui hal-hal tersembunyi, rahasia-rahasia firman. Ada yang karunianya punya hikmat, sehingga dapat memberikan nasihat bahkan untuk orang lain. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat perbedaan-perbedaan itu, tujuannya bukan untuk iri satu dengan yang lain, bukan untuk cari kekurangan satu dengan yang lain, bukan untuk membandingkan satu dengan yang lain, tapi justru sebaliknya. Kita harus paham bahwa perbedaan itu dikerjakan oleh Tuhan supaya kita bisa saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Dengan demikian kita dapat bertumbuh secara bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sebaliknya nih, saling mencari kekurangan, mencari gapnya, mencari perbedaannya, bagaimana kita bisa saling membangun, bagaimana saling melengkapi fungsi kita dengan benar. Jadi yang terpenting justru kita mencari tahu nih apa karunia kita, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk membangun orang lain, membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara sudah tahu belum apa karunia Bapak Ibu Saudara? Bisa berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus, atau minta didoakan Ibu Gembala supaya diarahkan dan mengetahui apa yang menjadi karunia Bapak Ibu Saudara. Nah, pada bagian yang ketiga, kita melakukan peran dan fungsi kita tadi untuk terus bertumbuh ke arah Kristus itu dengan berpegang pada kebenaran dan kasih. Kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat 15 bagian A. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, dalam gereja, dalam tubuh Kristus itu anggotanya banyak. Perbedaan itu pasti banyak terjadi. Karena faktor gender, pria dan wanita sudah bisa menimbulkan perbedaan. Belum lagi dari faktor beragam usia, ada orang tua, muda remaja, anak-anak, macam-macam. Itu sebabnya penting untuk yang pertama berpegang kepada kebenaran. Padahal orang tuh cenderung lebih suka yang baik, bukan yang benar ya. Secara psikologi kenapa sih? Ya karena kalau yang baik itu biasanya bikin nyaman ya, sedangkan yang benar belum tentu bikin nyaman. Kan yang benar itu bisa saja justru berefek kayak mengkoreksi ketidakbenaran. Bisa saja menyakiti, karena kadang kejujuran itu bisa menyakitkan hati ya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang cenderung suka yang aman, yang nyaman. Secara sosial di Indonesia ini nih, budayanya itu kan yang penting itu rukun, jangan ribut. Nah, pemahaman atau pemikiran-pemikiran seperti itu seringkali mendorong orang untuk akhirnya ya supaya penting berusaha baik. Tapi bisa jadi justru mengorbankan kebenaran. Yang ketiga, secara rohani Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih orang yang berdosa cenderung tidak suka pada kebenaran atau menjauhi terang? Ya karena terang itu bisa menelanjangi kesalahan atau dosa ya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti lampu itu bisa mengusir kegelapan, demikian juga
kebenaran itu juga menelanjangi kesalahan dan dosa. Itu sebabnya orang yang berbuat dosa cenderung tidak suka kepada kebenaran. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita terus bertumbuh dengan benar. Karena kita harus ingat ya, Tuhan itu memanggil kita untuk hidup benar. Meskipun mungkin gak populer. Bukan untuk hidup baik-baik saja, apalagi kalau baiknya mengikuti standar dunia ini. Kemudian juga selain berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Nah, baik itu kalau tanpa benar, judulnya kompromi. Sedangkan benar tanpa kasih, yang terjadi bisa saja keras, Bapak Ibu Saudara, bisa melukai ya. Karena terkesan menyerang. Berkata-kata sebenarnya mau ngasih tahu sih sesuatu yang benar, karena untuk menyelamatkan seseorang nih. Misalnya kita tahu ada seseorang yang kok salah ya dia ya. Tujuannya baik sih, mau ngasih tahu secara jujur supaya orang itu hidup dalam kebenaran. Tapi kok tanpa kasih, judulnya seperti menyerang ya, bukan menolong. Sedangkan di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita itu diminta mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk benar plus kasih. Karena itu berarti kita meneladani Kristus. Merupakan karakternya Tuhan Yesus yang merupakan kepala gereja. Jadi seharusnya sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga mengikuti karakter itu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hidup kita ini yang melekat pada Kristus ini, itu juga mencerminkan karakter ilahi dalam hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14b dikatakan, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah itu, karakter Allah itu adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya kita pun juga harus ada kasih, tapi juga benar di dalam hidup kita. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita terus berprogres, kita terus bertumbuh secara rohani bersama-sama. Kita mendukung saudara-saudara kita yang lain untuk bisa bertumbuh secara rohani kepada Kristus. Ketika kita sama-sama bergerak untuk bertumbuh ke arah Kristus, maka akan ada perubahan besar yang Tuhan kerjakan, baik atas hidup kita secara individu, baik secara komunitas, dan gereja kita akan terus mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Nah, mari kita makan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk mengarahkan diri kami kepada diri-Mu sebagai kepala gereja. Dan dalam pertumbuhan rohani kami tidak mau melakukannya seorang diri Tuhan, tapi kami mau bertumbuh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup kami menjadi kesaksian tentang kebenaran-Mu dan kasih-Mu, dan juga tolong hidup kami Bapa satu dengan yang lain, agar kami mau bergandeng tangan, boleh bertumbuh bersama ke arah Kristus. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, terus giat ya dalam pertumbuhan kita, agar pada waktunya kita tidak hanya terus bertumbuh semakin besar di dalam Tuhan, tapi berbuah-buah di dalam Tuhan. Tetap semangat menjalani setiap aktivitas hidup kita. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.